Perkenalkan nama saya Angelica Febriana dengan NIM 19044-21035 dari kelas BKT 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Akuntansi Bank 1, yaitu mengenai kas bank, giro Bank Indonesia, dan giro wajib minimum. Oke, materi yang pertama adalah kas bank. Menurut standar akuntansi keuangan tahun 2002, kas adalah alat pembayaran bernilai uang yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis perusahaan. Nah, sebenarnya kas itu dapat berupa apa aja sih? Nah, kas ini dapat berupa uang logam, uang kertas, cek, wesel pos atau money orders, dan deposito. Kas termasuk pengelolaan kas kecil, dan kas bank adalah harta perusahaan yang paling liquid karena setiap hari hampir seluruh transaksi di dalam perusahaan berhubungan dengan kas, sehingga perusahaan harus membuat suatu sistem yang kuat untuk mengatasi atau mengontrol pengeluaran atau penerimaan kas bank. Nah, laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut saldo rekening atau statement of account. Maka dari itu, akuntansi bank lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank diartikan sebagai kegiatan merinci perbedaan terhadap catatan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement. Lalu selanjutnya ada kas kecil. Nah, kas kecil ini apa sih? Jadi kas kecil ini adalah suatu uang perusahaan yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, pencatatan kas kecil ini memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu metode saldo berfluktuasi dan yang kedua adalah metode saldo tetap. Nah, ada 4 contoh transaksi kas kecil. Yang pertama ada pembentukan kas kecil. Ini mempengaruhi kas kecil menjadi bertambah dan kas di bank berkurang. Untuk contoh jurnalnya, pada metode saldo berfluktuasi, kas kecilnya di debit 1000 dan kas di kredit 1000. Lalu pada metode saldo tetap, kas kecilnya di debit 1000 dan kas di kredit 1000. Ini jurnalnya sama. Lalu yang kedua ada pengeluaran kas kecil. Ini mempengaruhi timbulnya suatu biaya atau harta dan kas kecil menjadi berkurang. Untuk pencatatan jurnalnya pada metode saldo berfluktuasi, contohnya adalah supplies kantor 200, biaya koran 150, biaya transport 75 di debit dan kas kecil di kredit 425. Pada metode saldo tetap tidak di jurnal, tetapi dicatat pada buku catatan kas kecil. Lalu yang ketiga ada penggantian kas kecil. Ini mempengaruhi kas kecil menjadi bertambah dan kas di bank berkurang. Pada metode saldo berfluktuasi, contoh jurnalnya adalah kas kecil di debit 425, kas di kredit 425. Pada metode saldo tetap dicatat seperti ini, yaitu supplies kantor 200, biaya koran 150, biaya transport 75 di debit, dan di kreditnya ada kas 425. Jadi untuk pengeluarannya dicatat pada saat penggantian kas. Itu untuk metode saldo tetap. Lalu yang terakhir adalah pengeluaran yang belum diganti. Misalnya pengeluarannya itu pada 31 Desember, tetapi perusahaan atau bank itu telah membuat laporan keuangan tahunan. Ini mempengaruhi timbulnya biaya atau harta dan kas kecil menjadi berkurang. Untuk contoh jurnal metode saldo berfluktuasi yaitu biaya lain-lain di debit 50, kas kecil di kredit 50, dan metode saldo tetap biaya lain-lain di debit 50 dan di kreditnya kas kecil 50. Jurnalnya sama. Seperti yang sudah kita bahas di awal mengenai pengertian kas bank, akuntansi kas bank itu lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank diartikan sebagai kegiatan merinci terhadap catatan di bank dan juga catatan suatu perusahaan. Nah, ini adalah tabel contoh-contoh penyebab rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak bank dan juga perusahaan. Yang pertama adalah bank telah melaporkan tapi perusahaan belum mencatat. Di sini ada 3 penyebab. Yang pertama adalah setoran pelanggan.
yang mana penerimaan itu belum dicatat oleh perusahaan, sehingga saldo menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan saldo menurut bank. Yang kedua ada jasa giro, yaitu penerimaan belum dicatat oleh perusahaan, maka saldo menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan saldo menurut bank. Selanjutnya ada biaya bank, yang mana pengeluaran belum dicatat oleh perusahaan, maka saldo menurut perusahaan lebih besar dibandingkan saldo menurut bank. Lalu yang kedua, bank belum melaporkan tetapi perusahaan sudah mencatat. Contoh yang pertama adalah cek beredar, yang mana pengeluaran belum dicatat bank, sehingga saldo menurut bank lebih besar dibandingkan saldo menurut perusahaan. Yang kedua, setoran dalam perjalanan. Penerimaan belum dilaporkan oleh bank, sehingga saldo menurut bank lebih kecil dibandingkan saldo menurut perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kesalahan pencatatan oleh bank atau perusahaan. Nah, kesalahan pencatatan oleh perusahaan ini tidak sama dengan saldo di bank, sehingga apabila pencatatannya itu lebih, saldo perusahaan itu lebih besar dibandingkan saldo menurut bank. Tapi kalau pencatatannya kurang, sebaliknya, saldo menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan saldo menurut bank. Sama juga dengan kesalahan mencatat pada bank. Jadi saldonya tidak sama dengan yang ada pada catatan perusahaan. Apabila pencatatnya lebih, berarti saldo menurut bank itu lebih besar dibandingkan saldo pada catatan perusahaan, dan sebaliknya, apabila kurang, saldo menurut bank itu lebih kecil dibandingkan saldo menurut perusahaan. Selanjutnya ada contoh dari rekonsiliasi. Nah, di sini saldo menurut rekening koran sebesar 1.725 dan juga saldo menurut perusahaan sebesar 2.800. Nah, ada beberapa rekonsiliasi yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan, yang mana perusahaan telah menyetorkan sejumlah uang ke bank tetapi belum dicatat oleh bank, maka ini bertambah pada saldo rekening koran sebesar 1.500. Lalu yang kedua ada cek beredar. Nah, cek beredar ini adalah pengeluaran yang belum dicatat oleh bank tetapi udah dilakukan oleh perusahaan untuk membayarkan sejumlah pengeluaran atau utangnya. Ini mempengaruhi menjadi berkurang di saldo rekening koran, yaitu sebesar 100. Maka saldo kas yang benar adalah 3.125. Lalu kita samakan dengan rekonsiliasi pada catatan perusahaan. Di sini ada setoran Tuan A yang belum dicatat oleh perusahaan, maka bertambah 300. Lalu juga ada jasa giro yang diberikan oleh bank kepada perusahaan sebesar 50, dan ini mempengaruhi bertambah pada catatan perusahaan. Lalu ada juga biaya bank, yang mana pengeluarannya ini belum dicatat oleh perusahaan sehingga mengurangi saldo menurut catatan perusahaan sebesar 25. Jadi saldo kas yang benar adalah 3.125. Apabila saldo kas pada rekening koran dan juga pada catatan perusahaan sudah sama, maka tidak perlu dilakukan rekonsiliasi lagi karena datanya sudah sama. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun rupiah yang ada di Bank Indonesia. Dana pada Giro Bank Indonesia adalah penyediaan likuiditas. Dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai suatu transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu juga dapat digunakan untuk membayar suatu penarikan deposito yang jumlahnya relatif besar dan juga pemberian kredit bank dan sebagainya. Mutasi Giro Bank Indonesia sering dilakukan semakin banyak transaksi antar bank atau antar cabang. Namun demikian, pada setiap hari saldo harus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM atau Giro Wajib Minimum. Transaksi giro lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Kegiatan yang berkaitan dengan Giro Bank Indonesia contohnya adalah pengambilan dan penyetoran kas fisik. Jadi
Misalnya, nasabah sedang melakukan transaksi di suatu bank dan menarik sejumlah uang yang cukup besar. Tetapi pada saat itu bank kekurangan kas fisik. Nah, maka dari itu bank yang bersangkutan dapat mengambil uang kasnya ke Bank Indonesia. Untuk pengambilan ini, bank akan menerbitkan suatu cek dan juga mencairkannya ke Bank Indonesia. Yang kedua, ada penyelesaian kewajiban kepada pihak lain. Kegiatan bank dalam rangka penyelesaian suatu kewajiban kepada pihak yang lain terjadi apabila bank yang bersangkutan menerima tagihan dari bank melalui clearing atau penarikan kredit likuiditas oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ada penerimaan tagihan dari pihak lain. Jadi, penerimaan tagihan dari pihak lain ini terjadi apabila bersangkutan menerima dana dari pihak lain dari hasil menang clearing atau adanya kucuran dana kredit likuiditas dari Bank Indonesia atau TREX. Oke, selanjutnya ada contoh transaksi dari Giro Bank Indonesia. Perlu diingat pada pencatatan ini, BI dalam bentuk valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya pada saat transaksi. Sedangkan Giro Bank Indonesia dalam valuta asing akan dicatat nominalnya itu berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia yang berlaku pada saat transaksi tersebut. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama, yaitu tentang pengambilan tunai. Pada tanggal 1 Desember tahun 2018, Bank XYZ Jakarta mengambil uang tunai dananya di Bank Indonesia Jakarta sebesar 600 juta. Maka jurnalnya adalah kas di debit 600 juta dan di kreditnya Giro Bank Indonesia 600 juta. Yang kedua, ada penyetoran tunai. Pada tanggal 3 Desember tahun 2018, Bank XYZ Jakarta menyetor uang tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Maka jurnalnya adalah di debit Giro Bank Indonesia sebesar 400 juta dan di kreditnya adalah kas sebesar 400 juta. Contoh transaksi Giro Bank Indonesia yang ketiga adalah penarikan clearing. Pada tanggal 4 Desember tahun 2018, Bank XYZ Jakarta menerima tagihan dari Bank Setia Hati Jakarta sebesar 200 juta rupiah untuk beban Saudara Anis. Maka jurnalnya adalah di debit Giro Saudara Anis sebesar 200 juta dan di kreditnya adalah Giro Bank Indonesia sebesar 200 juta. Contoh yang keempat adalah penyetoran clearing. Pada tanggal 5 Desember tahun 2018, Bank XYZ menyerahkan warka clearing ke BI dan pada hari itu juga clearing keduanya dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah. Untuk keuntungan rekening Giro Saudara Anis, maka jurnal pada clearing kedua adalah sebagai berikut. Di debit Giro Bank Indonesia sebesar 200 juta, di kreditnya adalah Giro Anis sebesar 200 juta. Lalu selanjutnya materi yang ketiga atau yang terakhir mengenai Giro Wajib Minimum atau GWM. Simpanan minimum dalam bentuk saldo rekening giro yang harus dipelihara oleh bank yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Perhitungan GWM dilakukan oleh DPK dengan dasar laporan nilai dari rupiah dan valuta asing yang dilaporkan oleh bank umum secara berkala. Apa sih fungsi dari GWM itu? Nah, GWM sebagai salah satu pendekatan untuk mengendalikan tekanan inflasi dan pengelolaan likuiditas perbankan yang tinggi. Lalu fungsi yang kedua ada untuk menghindari terjadinya peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu perekonomian dalam stabilitas moneternya. Lalu jenis-jenis GWM itu ada apa aja sih? Nah, jadi jenis-jenisnya itu ada 3, primer, sekunder, dan LDR atau loan to deposit ratio. Giro wajib minimum primer adalah simpanan minimum dalam bentuk giro yang harus dipelihara oleh bank terhadap Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nah, GWM primer dapat dihitung dengan membandingkan saldo rekening giro yang ada pada Bank Indonesia setiap satu masa laporan dengan rata-rata jumlah laporan DPK dalam satu laporan sebanyak 2 dari laporan sebelumnya. Besarnya adalah sekitar 8%. Lalu yang kedua ada sekunder, yaitu cadangan minimum
dalam bentuk rupiah yang harus dipelihara oleh suatu bank yang dapat berupa surat-surat berharga. Nah, GWM sekunder ini dilakukan untuk mengetahui likuiditas bank yang ada di Indonesia beserta pendalaman terhadap sektor keuangan. Yang terakhir ada giro wajib minimum LDR, loan to deposit ratio. Nah, ini bertujuan untuk mengarahkan penyaluran dana kredit bank tetap berada pada range atau batasan yang telah ditentukan agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Oke, pelaporan ketentuan GWM di Indonesia menganut Ledge Reserve Requirement. Ledge Reserve Requirement atau LRR ini adalah ketentuan reserve requirement berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Rasio GWM untuk valuta rupiah itu sebesar 5% dan untuk valuta asing minimum 3%. Nah, formula untuk menentukannya adalah giro wajib minimum sama dengan rata-rata harian jumlah alat likuid dalam suatu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam suatu masa pelaporan pada 2 masa pelaporan sebelumnya. Sekian presentasi saya mengenai mata kuliah Akuntansi Bank 1 mengenai materi kas bank, giro Bank Indonesia, dan GWM atau giro wajib minimum. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat pemaparan materi. Terima kasih.